Meski di Liga Champions, Real Madrid ini adalah tim yang sangat superior. Akan tetapi di La Liga, khususnya musim ini, El Real benar-benar kerap meraih hasil tak beruntung. Kali ini mereka harus kalah melawan Real Sociedad dengan skor 2-0. Di mana aktor utama di balik kekalahan Madrid justru datang dari pemain yang notabene masih 50% menjadi milik mereka, yakni Takefusa Kubo. Pemain 21 tahun asal Jepang yang penampilannya kian oke sejak bergabung dengan Sociedad. Hal yang kemudian membuat Carlo Ancelotti dengan yakin ingin segera memulangkan Kubo ke Santiago Bernabeu. Musim ini sepertinya Real Madrid harus benar-benar merelakan gelar juara La Liga ke tangan Barcelona. Pasalnya, mereka baru saja kalah atas Real Sociedad dengan skor 2-0. Jelas kekalahan itu membuat jarak poin dengan El Barça menjadi 14 poin. Sebab di pertandingan lainnya, Barcelona mampu menang 1-0 atas Osasuna. Nah, tentu saja selain jarak poin yang makin jauh dengan Barça, Madrid tentunya juga harus waspada. Sebab kini posisi mereka bisa saja tergusur oleh Atletico Madrid. Ya, bertandang ke Real Arena, Madrid sendiri sejatinya cukup kesulitan sejak awal pertandingan. Bahkan ball possession mereka pun kalah dengan 53% berbanding 47%. Selain itu, ketidakhadiran para pemain inti macam Benzema yang memang diistirahatkan, serta Modric dan David Alaba yang juga tak bisa tampil karena cedera. Lalu Vinicius Junior dan Eduardo Camavinga yang terkena akumulasi kartu, membuat permainan Madrid tak berkembang. Di samping itu, tentunya tuan rumah yang bermain oke di bawah komando David Silva serta Takefusa Kubo yang berperan jadi motor serangan. Hasilnya pun 2 gol dari Kubo dan Ander Barrenechea berhasil membuat Sociedad menang dengan skor 2-0. Harus diakui penampilan Madrid di La Liga musim ini sangat angin-anginan. Mereka seringkali kehilangan poin secara cuma-cuma, sehingga membuat Barcelona yang sebenarnya main juga nggak bagus-bagus amat bisa unggul 14 poin. Ya, tercatat di musim ini, Madrid sudah kalah 7 kali dan imbang 5 kali. Tentunya ini jadi catatan penting buat Ancelotti musim depan. Terutama saat pemain inti tak bermain, ia harus bisa memaksimalkan pemain yang ada. Madrid memang masih sangat beruntung pada pria Prancis itu. Dan sialnya, saat Benzema absen, tak ada pemain yang sepadan untuk menggantikannya. Nah, di laga ini entah nekat atau coba-coba, Don Carlo memasang Mariano Diaz sebagai penyerang tengah. Dan hasilnya pun sudah bisa ditebak, kalau pemain ini memang sama sekali tak layak membela Madrid. Bayangkan saja, selama 59 menit bermain, ia tak mampu melepas satu tendangan pun. Kemudian ia juga hanya tercatat menyentuh bola sebanyak 13 kali, serta kehilangan bola sebanyak 3 kali. Ya pokoknya musim depan Madrid harus bisa cari penyerang baru agar tak bergantung mulu sama Benzema. Pemain asal Jepang ini benar-benar tampil menggila melawan mantan klubnya. Selain 1 gol yang jadi inspirasi kemenangan, Kubo juga mampu mencatatkan statistik yang oke, di mana ia mampu melepas 1 umpan kunci, 1 shot on target, dan 1 dribble sukses. Ya, penampilan Kubo di musim ini pun sangatlah berkembang pesat. Ia mampu jadi pemain tak tergantikan di Sociedad dengan torehan 7 gol dan 7 assist dari 38 penampilan di semua ajang. Hal yang kemudian membuat Carlo Ancelotti secara khusus memberikan pujian dan ingin segera memulangkan Kubo ke Bernabeu. Karena bagaimanapun Madrid punya klausul pembelian kembali atas sang pemain. Kami mengawasinya karena dia melakukannya dengan sangat baik bersama Real Sociedad. Kami akan membicarakan masalah ini di bulan-bulan mendatang. Tidak mudah bagi pemain berprofil ini untuk mendapatkan menit bermain di tim ini, ucap Ancelotti dilansir dari Foot Mercato.
ويسجل، يقترب ويسجل 1-0. كل الظروف مع السوسيداد، كل الظروف والمعطيات مع الباسكين. Ya, sekedar meluruskan dan mengingatkan lagi kalau Takefusa Kubo ini memang jadi salah satu pemain paling underrated di La Liga. Padahal jika dilihat dari skill dan mentalnya, Kubo adalah pemain yang sangat berbakat dan punya potensi untuk jadi pemain hebat di masa depan. Sebagaimana diketahui selepas kembali ke FC Tokyo, salah satu talenta paling bersinar dari sepak bola Jepang ini diboyong Real Madrid pada 2019. Hanya saja mengingat ada slot kosong untuk pemain non-Eropa, jadilah Kubo banyak menimba ilmu di klub Liga Spanyol lainnya, macam Getafe, Villarreal, ataupun Real Mallorca. Alhasil Madrid kemudian menjual Kubo secara permanen ke Real Sociedad dengan 6,5 juta euro. Akan tetapi masih punya 50% hak kepemilikan pemain. Nah, melihat Kubo yang kian lama kian bersinar, maka membuat Real Madrid tertarik. Serta dikabarkan sudah memonitor Kubo beberapa waktu lalu dan akan dibeli dengan harga 30 juta euro karena 50% hak pemain yang dimiliki. Ya, kini semua tergantung bagaimana gercepnya Madrid untuk memulangkan Kubo. Sebab jangan sampai mereka menyesal karena menyanyiakan talenta hebat sepertinya. Ya, daripada terus-terusan ngurusi pemain lawak macam Mariano dan pemain langganan BPJS macam Hazard, mending memulangkan Kubo dan menempanya jadi pemain top hingga memiliki level seperti Vinicius ataupun Rodrigo. Dan bila nantinya kembali, maka pastinya Madrid akan diisi pemain-pemain muda top. Tak perlu risau Kubo tak kebagian tempat, karena selain jadi winger, Kubo pun juga cakap bermain sebagai false nine ataupun gelandang serang. So, jadi gimana buat Madrid? Segera amankan atau menyesal di kemudian hari?